Baik, kita ke informasi lainnya. Misa Polda Metro Jaya ini menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ini sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan dilakukan saat menangani perkara di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2021. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak menegaskan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan juga memeriksa 91 orang saksi serta 7 orang ahli. Penyidik juga telah menyita barang bukti, diantaranya dokumen penukaran falas pecahan dolar Singapura dan Amerika, sejumlah 7 miliar lebih, pakaian dan sepatu yang digunakan Firly Bahuri pada saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Tangki, Jakarta Pusat, 1 buah harddisk, 21 unit handphone, 2 unit mobil, dan beberapa barang bukti lainnya. Dalam kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Reskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak. Ya, sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan alasannya menutup muka ini usai diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Firly mengaku kelelahan usai menangani penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Sorong, Papua Barat Daya. Firly menegaskan telah mengikuti seluruh proses hukum, mulai dari pemeriksaan sebagai saksi hingga penggeledahan maupun penyitaan terhadap barang-barang miliknya. Hal ini termasuk pemeriksaan 100 saksi, diantaranya 20 pegawai KPK. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan berlangsung selama 4 jam. Untuk itu, saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023, bukan dengan upaya mangkir. Karena saya sadar, saya harus taat hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum